Ratu ya. Yang dari judul ya, tadi juga saya juga sepakat itu judul itu memang masih kalau bisa tidak ada double ini ya. Kalau ada standar, tulisan standar, kenapa dua standar sama standar itu masuk koleksi sama koleksi bisa kalau bisa di apa dirampingkan lagi ya dengan maksudnya. Seperti ini juga misalnya implementasi standar nasional perpustakaan perguruan tinggi terhadap standar koleksi di perpustakaan Universitas Bina Dharma. Seperti yang Bu Werdina tadi bilang juga ya, kalau memang implementasi ya langsung aja misalnya ada dua pilihan tuh. Implementasi standar koleksi nasional implementasi standar nasional perpustakaan terhadap koleksi terhadap atau implementasi standar nasional terhadap koleksi di perpustakaan perguruan tinggi Universitas Islam Bina Dharma misalnya ya, ada Islam nggak ada Islamnya ya Bina Dharma jadi ya ada Islamnya jadi itu apakah koleksinya ditulis sebelum sesudah standar atau sesudahnya kan bisa saja itu tapi intinya kan kita pengen melihat implementasi ini juga nih mau Bapak tanya nih implementasi standar nasional ini berupa undang-undang atau PP atau apa? Kalau misalnya PP peraturan peraturan kepala perpustakaan ya nomor berapa itu ada nggak ininya? Ada. Ya. Terus di pasal ada pasal-pasal nggak? Ada Pak. Pasal berapa? Pasal 2. Tadi pakai SMP 2000 itu. Kalau biar tidak P13 langsung aja ke situ kan PP apa? Implementasi apa tadi? Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dia terkait apa? Koleksi kan? Iya. Pasal berapa itu? Pasal 2 Pak, kemarin sudah dibikin. Pasal 2 ya. Nah, itu jadi karena kan yang jelas apakah pakai undang-undang atau pakai peraturan kepala perpustakaan ya. Karena itu nanti yang mau kita jangan kemana-mana, pokoknya dosa kan banyak itu ada undang-undang kan kalau perpustakaan nanti ada juknisnya juga kan. Ini siapa nih? Ini punya siapa nih? Feedback ya. Punya siapa nih? Handphone feedback. Nah itu ya. Nah, artinya kan judul itu harus jelas apalagi kita mau mengkaji tentang peraturan ya, peraturan atau undang-undang. Artinya secara konsep kita sudah enak tuh bawa peraturan ke sana mau dicek dijalankan atau tidak gitu kan. Nah, itu kan sudah tapi jelas dulu peraturannya itu. Pertama peraturannya harus kalau mau spesifik yang pasal ya, ada pasal-pasalnya pasal berapa gitu kan. Atau nanti kalaupun tidak dimunculkan di judul itu, nanti di dalam dikasih apa ya istilahnya itu untuk memperjelaskan bahwa di pembatasan masalah itu pembatasan ada ya bahwa yang dimaksud dengan undang-undang standar nasional ini adalah peraturan undang-undang nomor perpustakaan nomor sekian. Jadi nanti waktu tidak bicara kemana-mana, kalau Bapak tanya misalnya implementasi standar nasional yang mana, tadi juga kan gitu kan. Mana undang-undang Pak, undang-undang 43 tahun 2007 pasal berapa luas ya, tapi kalau dia sudah jelas berapa, nah itu nanti kita bisa fokus ke sana aja tuh arahnya kan. Nah tadi jadi kita akan ini apa judulnya ini biar kita tadi MU2 seolah-olah Bina Dharma ada standar koleksi gitu kan, ya satu aja misalnya implementasi apa tuh implementasi standar nasional perguruan tinggi pada koleksi. Ya di dalam peraturan itu ada standarnya ya, standar Ada penggunaan 6 standar di dalam itu. Kalau seandainya langsung ke sana judulnya bisa enggak langsung ke undang-undang ke peraturan pemerintah misalnya implementasi. Tadi saya sudah menyarankan untuk mencantumkan SNP-nya Pak Mul.
Iya itu ya, yang Iya. kan jelas ya. Ya, Karena banyak peraturan itu. concernnya riset ini tentang koleksi, artinya ya pasalnya juga dicantumkan. Iya, karena Tapi kalau saya menganjurkan, udahlah semuanya lah dinilai gitu ya. 6 standar itu dinilai. Kenapa? iya Nggak betul. berani. Jadi undang-undang itu kan kalau kita ngelihat undang-undang itu kan bukan hanya itu saja, nanti kan perbedaan tahun juga kan. Peraturan kepala perpustakaan tahun berapa juga itu sudah ubah lagi gitu kan. Jadi jelas-jelas dulu itunya kan. Yang mau kita terapkan itu implementasi kan penerapan ya. Nah, tinggal kita jadi persoalannya di sana diterapkan apa tidak nanti kan gitu kan. Iya, ini Kita diuji gitu mohon kan. maaf Pak Mul, itu Iya. Ratu, itu bisa nggak semuanya aja, nggak hanya standar. Nanti skripsinya cuman, saya khawatirnya nanti kayak orang penyakit apa gitu ya, yang isinya juga hasil analisisnya cuma 5 lembar nanti. Iya. Jadi seluruh standarnya ya, Bu? Ya, Keren nih, Bu. ya, semuanya aja, jangan hanya koleksi. Ya. Jadi langsung pasal 2, Bu, kayak gitu. Berapa pasal itu? Ini Enggak, ada 3 pasal. yang enggak, Iya, jangan koleksi. dicantumkan. Pasalnya nggak usah dicantumkan. Tadi implementasi standar nasional perpustakaan nasional nomor berapa tadi ya, SNP pada perpustakaan. Iya, jadi ya. Nanti Bina bisa Dharma. bisa Udah. meluas ya. Jadi kamu bisa melihat 6 standar tadi, kamu nilai perpustakaannya gitu, dari koleksinya seperti apa, dari sarana prasarana seperti apa, ya, Enak ini ya. ya sampai ke SDM-nya juga gitu ya. Jadi ini akan Kalau lebih kalau mau bermanfaat koleksi kan bagi pengelolanya, bagi perpustakaannya kalau kita menilai semuanya. Jadi koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, dan utuh juga berarti ya. Iya. Gitu. Artinya nanti ada ya karena sudah bawa itu kan sudah jelas, tinggal nguji aja di lapangan itu. Ya, jangan pakai kualitatif tapi pakai kuantitatif. Ya, jadi biar bisa ini apa penilaiannya bisa lebih digeneralisir hasilnya. Kalau pakai kualitatif nanti susah gitu ya untuk mendapatkan. Penyebarannya lebih banyak. Kenapa? Iya. Oke ya, berarti terkait kalau kualitatif pun bisa gitu ya, nggak apa-apa kualitatif tapi semua standar ya. Standar nasionalnya itu untuk semuanya, untuk 6 standar itu ya. Ya, silakan Pak. Baik ya, terkait judul, saya pikir udah ini ya, agak clear ya. Nanti kita tinggal dilengkapi lagi karena kekurangannya, karena lebih mudah yang utuh ya, karena kita nanti tidak kemana-mana ya, standar itu kita uji di lapangannya seperti apa. Oke, baik, yang selanjutnya ini sekilas saja ya. Mungkin lebih ke teknis ya, teknisnya nanti tapi kalau mau dikaji latar belakang juga sudah banyak ini, kalau kita mau lihat bagaimana format-formatnya, apa isinya, itu juga sebenarnya harus, ini mungkin untuk ketiga-tiganya ya. Jadi dalam nulis proposal itu kan dari latar belakang coba dicari bagaimana latar belakang itu isinya apa saja, terus dituangkan di situ gitu ya. Jangan kita nulis tanpa ada format gitu kan, tanpa ada rumus gitu ya. Kadang-kadang kita nulis ya, asal nulis aja, nanti pengertian perpustakaan kayak gini. Kalau kita lihat kan pengertian perpustakaan, lalu ke undang-undang, lalu kemana-mana gitu kan. Nah itu nanti dalam bimbingan lah ya, nanti bagaimana kalau kita mau menulis latar belakang itu, mulai dari umum, dari lapangannya, dari kenyataannya ya, dari idealnya, dari tulisan akademiknya, dari penelusuran masalahnya. Jadi jangan sampai masalah muncul, tahu-tahu muncul tidak ada arahnya ya. Nanti itulah yang disebut masalah siluman itu ya. Kita tidak bahas itu, tahu-tahu
bagaimana implementasi? Nah, berarti kan harus ada yang di penelusuran masalah istilahnya membicarakan minimal satu paragraf. Itu nanti juga coba ini ya dilihat. Nah, terus ini yang saya masih ketiga-tiganya ya, juga kalau antara paragraf satu dengan paragraf lain tuh itu tadi masih belum ini ya, belum nyambung. Misalnya kayak ini, nomor 1 kita bicara masalah perpustakaan, begitu lari kedua misalnya undang-undang. Sebenarnya mudah ya untuk nyambungkan itu. Ditaruh di ujungnya itu, kalimatnya kita mau bicara undang-undang. Jadi kalau kita misalnya perpustakaan menjadi salah satu sarana dalam menemukan dan memenuhi sebuah informasi, ini juga sesuai dengan undang-undang gitu kan. Perpustakaan titik ya. Nah, paragraf berikutnya undang-undang perpustakaan itu nomor berapa? Nah, gitu. Jadi gitu kan. Begitu mau akhir ada hentakan mau ke kan begitu ya cerita itu. Itu sederhananya ya. Tapi kalau mau jadi kita kalau bicara oh ya, mau berikutnya ini saya mau bicarakan undang-undang nih. Berikutnya lagi mau bicara koleksi. Nanti di undang-undang itu di dalamnya ada sebuah koleksi. Nah, paragraf berikutnya koleksi gitu kan. Kayak gitu juga sudah sederhana itu. Bapak kalau baca, nah ini misalnya, oh ini mau lari kemana? Oh lari ke undang-undang. Kita bicara undang-undang kan. Jangan kita bicara umum terus tahu-tahu ke undang-undang. Ini aja ya. Apa istilahnya? Sambungan antara paragraf satu dengan paragraf lain. Semuanya perbab seperti itu. Kalau kita bicara data ya, bahkan kalau misalnya kita ada konsep dari orang itu tadi ya di komen-komen terus gabung dari ketiga komen itu apa misalnya kita setuju atau tidak, tadi mau paragraf berikutnya kita mau bicara apa ke bawahnya gitu. Terus gitu aja udah mengalir ya ininya apa ceritanya itu. Ya kayak orang baca novel kan gitu ya. Misalnya dia mau ini berangkat ke Batam katanya di novel itu ya. Nah, paragraf berikutnya di Batam dia ini cerita apa gitu kan gitu ya. Nah, itu untuk ininya ya, untuk apa istilahnya penulisan teknis-teknisnya ya. Kemudian tadi ya, ini Bapak sampaikan tadi memang di masalah yang rumusan masalah itu ya mungkin diputar saja ya. Itu yang satunya kan ya kadang bisa juga sih kendala dulu, ini karena kendala dengan implementasi ya. Ya itu kan kita sebenarnya mau implementasinya nih ya bisa saja misalnya apa kendala dulu, tapi biasanya seperti itu ya, kalau judul kita implementasi yang menjadi titik utama kan terakhirnya itu jadi puncaknya di situ kan. Jadi satu ya bicaranya misalnya bagaimana pelaksanaan apa tuh ya perkoleksian apa standar itu ya, bagaimana pelaksanaan standar atau misalnya di Bina Dharma nanti ceritakan dulu kan dalam satu sub itu menceritakan ini perpustakaan seperti ini. Nah, ternyata di paragraf di sub berikutnya nanti implementasi ya, berarti ini implementasian dari undang-undang atau peraturan yang kita maksudkan tadi kan. Nah, jadi dia ada alurnya. Jadi tahu-tahu ini ada implementasi saja ya satunya. Nah, yang keduanya balik lagi kemana lagi kita? Udah selesai urusannya nomor 1 kan. Yang sudah implementasi. Kita mau cari implementasi kan, sementara soalnya di rumusan masalah ini yang mau dijawab kan. Iya. Nanti itu dua itulah dijawab. Kita jangan kemana-mana dari dua masalah itu kita menyelesaikan masalah kan. Nah, tapi nanti tinggal redaksinya saja dibenerin lagi ya. Apa nih kira-kira masalah apa yang menjadi persoalan gitu kan. Nanti kalau bisa yang implementasi itu di terakhir lah ya, di puncaknya gitu kan. Tinjauan pustaka juga. Kalau misalnya skripsi ya harus ada skripsi ya. Kalau orang misalnya tesis ya. Nanti skripsi juga harus skripsi. Nah, sebenarnya di tinjauan pustaka ini kita sudah mengetahui beda kita yang tulis dengan yang lain itu kan. Misalnya di tinjauan pustaka kita cari 5 orang. Nah, ini sama-sama. Bahkan jangan takut orang, oh ini ada yang menguji implementasi, tidak apa-apa. Tulis justru itulah kita tulis ini implementasi menurut si A standar nasional, tapi di dalamnya dia kan ada disebutkan itu di satu paragraf ya, penelitian menurut si A menceritakan nanti metodenya apa, hasilnya apa itu kan. Nah, dari kan nanti dilihat ini sama ini, nah saya beda gitu. Itulah sebenarnya apa cikal bakal kebaruan kalau di S3 ya. Jadi dia tidak apa-apa, justru malah harus ada yang diteliti, ada orang meneliti, kan ini kan takut ini sudah ada. Tapi kan beda kita yang mau kita teliti ini
di Bina Dharma ini apa gitu nanti apa pengimplementasinya orang lain mungkin baru 1, 2, 3, kita 9 standar itu sudah berbeda ya. Nah jadi di tinjauan pustaka itu sekarang kan mudah nyari skripsi di repository bisa ya. Repository kalau dulu kan tidak diberikan, kalau sekarang bisa diberikan. Nah itu tinjauan pustaka harus benar-benar yang mengkaji tentang ini ya. Bahkan ini ada yang apa nih, yang nomor 2 ini standar nasional tahun 2000 berapa tuh, SNP-nya ada ya. Nah itu juga kan nanti kita mungkin di beda tahun atau apa ya, beda dengan yang lain kan. Di antara yang 5 ini ada nggak yang sama-sama mengkaji tentang ini? Adanya yang terhadap polisi juga Pak, sama. Terhadap apa, koleksi? Ya, Bedanya di nomornya tempat itulah, penelitian. itu maksudnya. Ya. Iya sama. Ya nggak apa-apa, kita berani ya, beda gitu kan. Bahkan memang harus, jadi nggak usah takut yang ada, tapi nanti bahasanya mungkin kita harus beda ya dengan itu, karena memang kita yang mau mengkajinya juga beda. Nah kemudian itu juga ya, ini juga sama seperti komen-komen belum ada, jadi belum ada apa masukan kalimat dari kita, belum ada tuh setiap ini. Lebihnya sudah ya kerangka teori tiga-tiganya sebenarnya kerangka teori masih seolah-olah masih apa ya, masih pengertiannya. Nah di kerangka teori itu bukan pengertian ya, oke dari pengertian tapi apa ya istilahnya ya, itulah yang dianggap sebagai konsep kan, kerangka teori kan yang mengkerangka untuk menyelesaikan tentang standar ini misalnya. Bahkan itu ada standarnya 9, berapa tadi, 6 tadi ya. Nanti coba dibuat seperti apa kalau kita dikerangkakan gitu kan, kan rangka itu ya, rangka itu sebenarnya iya ada apa ya, yang nanti dilengkapi dengan dari lapangan gitu kan, maka terbentuk nanti bangunan itu kan, bangunan konsep kan itu dari lapangan, dari yang nyata dari lapangan gitu sebenarnya gitu ya. Kalau kita sudah buat rumah, kerangka konsep sudah ada rangkanya kan enak, nanti tinggal gentengnya dari standar berapa gitu kan. Nah gitu sebenarnya ya. Ini berapa, jadi tertutup jadi sebuah konsep apa pelaksanaan ini apa implementasi undang-undang itu kan. Di undang-undang itu ada 9. Nanti kan malah enak tuh kalau dibuat diagram ya. Apa tadi standar nasional. Udah ada pelaksanaan. Nah itu ada, apalagi itu ada 6 ya. Itu yang akan kita lihat di lapangan nanti kan, yang diuji kan. Karena nanti konsepnya sudah, nanti tinggal dikaitkan dengan bagaimana cara implementasi. Sekarang konsep implementasi yang mau dicari itu. Implementasi nanti terapkan yang benar-benar dijadikan itu kan undang-undang itu kan, ada 9 itu. Tapi konsep implementasi coba cari dari siapa gitu kan. Bahwa dalam mengimplementasikan sesuatu itu harus A, B, C gitu kan. Nah, nanti kita terapkan yang undang-undang itu di dalam dikombin dengan yang konsep implementasi itu kan, implementasi, dan kita membawa ininya apa ya, sudah ada undang-undang itu kan, dan sudah ada petunjuk-petunjuknya kalau kita mau melihat implementasi di Bina Dharma itu ya. Oke, selebihnya apa ya, gua pikir sudah inilah ya, nanti kalau narasi-narasi bisa diperbaiki, misalnya aturannya ya, paragraf apa gitu ya, antara kalau dia dari A ke B satu juga, yang lain coba dilihat pedoman skripsinya ada kan. Nah itu yang itu, kalau misalnya kata Bapak ini salah nih kayak gini, enggak Pak, ini aku ada pedomannya sesuai dengan ini. Nah kita juga dosen yang menguji juga belum tentu benar kan. Kalau kita, makanya itu mempertahankan itu kita dengan bukti semuanya. Kalau kita punya buktinya, justru malah ya kita juga sebagai penguji harus mengakui, oh iya benar, oh gitu ya, ini ya misalnya pedomannya, ya sudah gitu kan. Kita karena itulah disepakatan bersama kan. Saya dari A Romawi ke apa gitu, terus maju, kalau kita ngutip lebih dari 5, nah itu kemana? Coba ada dipelajari itunya. Itu yang dibawa tuh pertama, pedoman itu selalu kita ini ya.